Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, terhitung sudah sebulan lebih Israel menyerang Palestina. Sampai hari ini tak ada tanda-tanda mereka akan menghentikan serangan. Yang ada mereka semakin brutal. Bahkan mereka sudah mewacanakan soal penggunaan nuklir untuk menyerang Gaza. Untungnya, Rusia tak tinggal diam dan balik mengecam Israel. Benarkah Rusia juga sudah menyiapkan nuklir untuk menyerang Israel? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Serangan Israel ke Gaza sudah menyebabkan banyak kerugian. Bangunan hancur lebur. Begitu juga belasan ribu warga sipil sudah menjadi korban. Peristiwa ini pun mengundang banyak simpati dunia, salah satunya Rusia. Sejak awal serangan Israel ke Palestina, Vladimir Putin secara tegas membela Palestina, sekaligus mengutuk tindakan brutal Israel kepada warga Gaza. Putin bahkan menyindir Israel secara terang-terangan atas genosida yang telah mereka lakukan kepada warga Gaza. Bagi Putin, Israel tak ada bedanya dengan Nazi Jerman pada Perang Dunia II saat mengepung Leningrad tahun 1941 hingga 1944. Berbagai upaya sudah dilakukan Rusia untuk menyelamatkan warga sipil dari serangan. Salah satunya adalah bersedia menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Hamas. Sayangnya, niat baik itu ditentang oleh Benjamin Netanyahu. Pasukannya tak akan berhenti sebelum menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas. Karena opsi sebagai mediator ditolak, Putin dan Rusia pun kini fokus mendukung Palestina. Salah satu dukungan paling berarti untuk warga Palestina adalah soal pembentukan negara. Dalam berbagai pidatonya, Putin menyampaikan dukungan kepada Palestina untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat dengan ibu kota Yerusalem. Putin ingin Palestina segera terlepas dari serangan ganas Israel. Menurut Putin, pembentukan negara Palestina adalah solusi konkret yang bisa menyelesaikan masalah hingga ke akar-akarnya. Jika Amerika berada di belakang Israel, Rusia juga siap mendukung Palestina. Di tengah negara-negara Barat dan Israel yang mengklaim Hamas sebagai teroris, Putin memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, Hamas bukanlah teroris tapi sebuah gerakan pembebasan rakyat Palestina. Keberpihakan Putin kepada Hamas pun disambut baik oleh Hamas sendiri. Bahkan mereka sudah melakukan pertemuan bersama di Moskow pada akhir Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut, Putin secara langsung menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Dukungan Putin dan Rusia untuk Gaza juga berupa kiriman bahan pangan berupa tepung, gula, beras, dan pasta. Ada juga obat-obatan, agen hemostatik, dan bahan perban. Total bantuan mencapai 28 metrik ton dan diangkut dengan pesawat IL-76. Bantuan kemanusiaan itu diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Mesir dan selanjutnya didistribusikan ke jalur Gaza. Putin ternyata tak tanggung-tanggung dalam mendukung Palestina. Saat Menteri Israel mewacanakan serangan nuklir ke Israel, Rusia dengan cepat memberikan respon. Rusia siap berhadapan dengan Israel jika wacana soal penyerangan nuklir benar-benar dilakukan. Menteri Warisan Israel, Amichai Eliyahu, mengklaim kalau penggunaan senjata nuklir menjadi salah satu opsi untuk tindakan militer berkelanjutan di Gaza. Penggunaan nuklir menjadi opsi karena Eliyahu merasa tak puas dengan kinerja militer Israel di Gaza. Keinginan Eliyahu itu disampaikan dalam sebuah wawancara radio pada 4 November 2023 lalu. Amichai Eliyahu memang diketahui sebagai penantang kuat Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan. Baginya itu adalah hal yang mustahil. Eliyahu bahkan tak setuju dengan adanya bantuan kepada warga Gaza yang terdampak serangan. Ia bahkan menuduh semua warga Gaza terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada awal Oktober lalu. Menurutnya, tak ada warga Gaza yang pantas hidup. Anggota Parlemen Israel Revital Tlaib Gottlieb juga mendukung Israel menggunakan senjata kiamat untuk menyerang Hamas. Senjata kiamat yang dimaksud adalah rudal Jericho yang merupakan keluarga rudal balistik pertama yang dikembangkan Israel tahun 1960-an. Ia ingin para tentara negaranya meluluhlantakkan Gaza tanpa ampun dan tanpa rasa takut walaupun dikecam sana-sini oleh banyak negara. Pokoknya Gaza harus hancur sebagai balasan dari serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Penghancuran Gaza dan Hamas juga seolah diamini oleh Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Dia membebaskan tentara negaranya untuk melakukan apa saja dalam menghadapi Hamas. Ia tak akan memberi ampun kepada para teroris.
Pernyataan Netanyahu soal senjata nuklir menegaskan bahwa Israel memiliki persediaan senjata tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova sudah berkali-kali berkomentar soal persenjataan nuklir Israel. Dengan latar belakang kebijakan historis Israel yang tak menentu mengenai kepemilikan senjata nuklirnya. Pernyataan ini tak hanya secara jelas mengonfirmasi keberadaan senjata tersebut di negara ini, namun juga menunjukkan kesiapan untuk secara serius mempertimbangkan kemungkinan menggunakannya dalam skenario yang sepenuhnya tak pantas. Sebelumnya Israel tak mengakui secara terbuka kepemilikannya terhadap senjata nuklir, walaupun Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan Israel memiliki kurang lebih 90 hulu ledak nuklir. Tapi dengan adanya pernyataan Netanyahu menegaskan bahwa Israel terbukti memiliki senjata mematikan. Terkait pernyataan Netanyahu, Rusia langsung mempertanyakan peran Badan Energi Atom Internasional dan Inspektur Nuklir Internasional karena penggunaan senjata mematikan tersebut terlarang. Rusia juga mengecam pernyataan tersebut karena mengecam semua warga Palestina yang ada di Gaza. Maria Zakharova menegaskan bahwa tak ada pembenaran atas pernyataan tersebut dan tak mungkin ada. Rusia menilai keberanian para pejabat Israel mengeluarkan pernyataan soal penghancuran Gaza dengan senjata nuklir karena adanya dukungan tak terbatas negara-negara barat kepada mereka, terutama Amerika Serikat. Zakharova menganggap kalau Amerika menghalangi solusi gencatan senjata yang telah disepakati PBB dan negara-negara lain. Kini banyak pihak yang meminta pemerintahan Joe Biden untuk melakukan gencatan senjata. Tak hanya Rusia, bahkan seluruh negara Arab juga mengecam pernyataan Netanyahu tersebut. Bahkan sampai menghebohkan dunia penyiaran negaranya sendiri. Iran juga dengan cepat memberikan respon keras terhadap pernyataan Netanyahu. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian meminta Dewan Keamanan PBB dan Badan Tenaga Atom Internasional mengambil langkah cepat dalam menangani masalah tersebut. Kemarahan banyak negara terhadap pernyataan Netanyahu didasari oleh perspektif hukum internasional yang melarang penggunaan dan pengecaman dengan senjata nuklir. Larangan ini didasarkan pada bahaya besar yang ditimbulkan oleh nuklir itu sendiri. Perjanjian larangan senjata nuklir disahkan pada Juli 2017 dan penandatanganannya dibuka September pada tahun yang sama. Setidaknya ada 50 negara yang perjanjian larangan tersebut. Honduras menjadi negara ke-50 yang menandatanganinya pada Oktober 2020. Pemberlakuan perjanjian ini pun telah berlaku sejak Januari 2021 lalu. Perjanjian ini adalah langkah penting menuju dunia bebas nuklir. Kalau Israel betul-betul serius dengan pernyataannya, bukan tak mungkin Rusia akan bergerak meratakan Israel, apalagi baru-baru ini Rusia melakukan uji coba peluncuran nuklir yang bikin negara-negara barat ketar-ketir. Sebenarnya uji coba ini dilakukan sebagai upaya mencegah dukungan militer barat ke Ukraina. Tapi mungkin saja digunakan ketika Israel melancarkan serangan nuklir ke Gaza, apalagi Putin dengan tegas sudah menyatakan dukungannya kepada Palestina dan Hamas. Pernyataan Netanyahu ternyata tak hanya direspon oleh negara-negara lain. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung buka suara. Dalam pernyataannya di kantor Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu mengatakan pernyataan Netanyahu tak didasarkan pada kenyataan. Israel dan IDF beroperasi sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk menghindari kerugian terhadap orang yang tak bersalah. Bahkan sekutu Israel sekaligus rival Rusia, Amerika Serikat juga mengecam pernyataan Netanyahu. Lewat wakil juru bicara Departemen Luar Negerinya, Vedant Patel mengimbau agar semua harus mampu menahan diri dari ujaran kebencian. Karena pernyataannya sendiri, Netanyahu pun diskors dari pertemuan pemerintah untuk sementara waktu. Sahabat beriman, pernyataan Menteri Israel soal penyerangan nuklir ke Gaza menuai banyak kecaman, baik dari Rusia, Iran, sampai negara-negara Arab. Negara-negara pendukung Palestina tentu tak akan diam jika Gaza dibombardir. Apalagi Rusia dan Iran yang memang dikenal punya senjata nuklir yang ditakuti banyak negara. Semoga dengan dukungan Putin dan negara-negara lain bisa menyelamatkan warga Palestina dan segera memerdekakan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.